tidak kasih ya. Tentunya saya benar-benar berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Karena kenapa? Karena biasanya kalau hari Minggu kita kan pilih jalan-jalan, kalau nggak ke mall, makan apa itu. Tapi saya melihat Bapak Ibu dan teman-teman di sini mau hadir di webinar Your Walaupun Free, tapi tetap berkelas ya. Saya boleh berikan apresiasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman dengan tepuk tangan meriah. Boleh berikan apresiasi kepada kita ya. Jadi kita benar-benar keren. Ya, saya benar-benar jempol deh untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara dari awal hingga akhir mengenai upgrade your value. Bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan value. Tapi sebelum itu, saya mohon izin kepada Bapak Ibu. Ya, karena saya lihat di sini ada hampir mau 100, mungkin mau OTW 1000 kali ya. Saya mau tahu dong, saya mau tahu Bapak Ibu asalnya dari mana, boleh diketikkan. Ya, jika ada yang menarik bagi saya akan langsung tanyakan langsung ya. Kita akan interaksi bareng. Oke, silakan. Yang boleh disebarkan di chatnya, asalnya di mana nih? Oke, saya bantu baca ya. Oke, ada yang dari Michelle, Manado. Thank you, Manado. Aulia, Lombok, hadir. Wow, Lombok berarti beda sejam ya. Oke, Larasati, Bekasi. Irma Sukabumi, Malang, Payakambu Salatiga. Wow, tapi ada satu yang menarik. Saya ingin bertanya kepada yang berbeda jam nih sama saya nih. Saya izin kepada, kalau tidak salah, ini Salatiga dari mana ya, kalau boleh tahu ya? Saya baru tahu ini. Oke, boleh saya izin kepada April. April, apakah boleh, Bu April, bisa berbicara bersama saya? Ini April cowok atau cewek ya? Boleh, saya izin dulu. Boleh. April gimana? Apakah bisa bersuara sama saya? Oke, saya hitung deh. 1, 2, 3, mohon maaf, saya kasih kesempatan deh. Saya kasih kepada satu brother saya. Ini keren banget. Beliau tuh datang hadir cepat banget. Bahkan di belakangnya tuh cincingnya keren warnanya. Saya izin deh kepada Bang Aulia. Boleh Bang Aulia? Boleh ngobrol sama saya dulu sebentar? Halo, lagi berisik nih, sorry. Oh, lagi berisik. Dan rupanya mukanya pakai alat ini ya, alat video. Oke, thank you, Bro Audi. Saya izin kepada yang lain ya. Oke, thank you, Bro Audi ya. Saya izin deh. Dari pria sudah, saya kasih deh kali ini wanita. Siapa tahu dikasih kesempatan ngobrol bareng. Oke, saya izin kepada Ibu Sriatun. Apakah boleh sama saya untuk berbicara? Silakan. Halo teman-teman semuanya. Ya, selamat malam Bu. Boleh kenalkan dari nama, asal, aktivitas, dan apa yang ingin Ibu dapatkan dari webinar ini? Silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Sriatun Nardi. Saya dari Bekasi. Untuk aktivitas saat ini saya bekerja di perusahaan sebagai karyawan swasta. Oke. Untuk tujuan saya mengikuti webinar ini, saya ingin menjadi growth person di tengah-tengah orang yang stuck dengan keadaan yang dengan zona nyaman gitu. Terus saya juga ingin lebih percaya diri dengan ketika saya tampil di depan umum, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sosial lainnya, seperti itu. Wow, berarti Ibu termasuk yang salah satu orang yang pernah mengalami stuck dan ingin maju hidupnya, ingin mengubah kehidupan Ibu Sriatun. Betul Ibu? Iya betul. Dulu di fase saya itu sempat kayak udah nggak betah, kayak pengen nggak cocok dengan lingkungan ini gitu. Terus akhirnya ada satu orang itu yang suka memotivasi gitu dan mengajak di tengah-tengah teman-teman yang memang orangnya tuh ya udah segini-gini aja gitu. Jadi itu baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sosial ya gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Wow, boleh berikan aplaus kepada Bu Sriatun. Terima kasih teman-teman semuanya. Ibu Sriatun sudah termasuk yang pede nih, sudah mau berbagi. Jadi ini salah satu orang yang akan menaikkan value-nya. Wow, keren. Thank you, Bu Sriatun. Terima kasih. Sama-sama, semoga dengan webinar hari ini Ibu Sriatun bisa mendapatkan insight ya, keren ya, seputar menaikkan value. Oke, baik. Dari Ibu Sriatun sudah. Oke, siapkan yang mau izin sholat ya. Saya satu ke pria lagi deh. Saya izin satu pria. Sebelum saya kasih kesempatan, ada yang mau ngobrol sama saya? Silakan resen. Ya, saya kasih kesempatan deh kepada para pria perkasa yang mau bersama saya ngobrol. Silakan diresen. Satu orang. Oke, saya hitung ya. 5 orang ini kalau dia tetap masih cepat, berarti saya akuin dia orang value tinggi. Kita hitung dari 1. Saya. Oh, ini mau wanita. Ya udah, saya izin deh. Karena ada ibu yang mau berbicara sama kita boleh izin kepada Bu Nora. Boleh Bu Nora, silakan Bu Nora.
Oke, Bu Nora tadi apakah bisa? Oke deh, kalau gitu saya kasih kesempatan deh. Ada teman seperjuangan juga, sesama anak muda juga. Dia juga dari Jakarta. Saya izin deh. Bro Randi, apakah bisa sama saya? Bisa, bisa. Oke, silakan. Bro Randi, perkenalkan kepada kita. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Randy. Gampangnya Andi Lau. Tapi saya Randy Lau itu ya. Dan saya ingin gabung di sini untuk belajar bagaimana bisa upgrade diri supaya bisa kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wow, bagi bangsa dan negara Indonesia. Boleh berikan aplaus kepada Bro Randi. Keren, Mr. Randi ini ya. Jadi beliau ini termasuk yang ingin menaikkan value-nya. Apalagi saya juga sempat mendengar beliau ini kalau di Jakarta tuh sudah banyak awards-nya. Wah, keren nih. Nanti kalau teman-teman, Bapak Ibu teman-teman mau kenalan, silakan ya sama si Randi ya. Baik, kita sudah kurang lebih mau 9 menit setelah dari jam 7. Dan sesaat lagi, kita akan memulai sharing kita pada malam hari ini. Bagaimana cara meningkati value. Tapi sebelum itu, ya, sebelum kita masuk nanti ke speaker yang sangat luar biasa, karena Bapak Ibu teman-teman pasti sudah sangat tidak asing dengan beliau ini. Tapi saya mau izin, karena sebelum beliau sharing, kita sudah mengundang para tamu yang luar biasa. Jadi kebetulan para tamu ini benar-benar saya anggap sebagai the king and the queen. Jadi seorang raja dan juga seorang ratu. Yang dimana mereka sebelumnya dulunya hanya biasa-biasa saja. Tetapi saat bertemu dengan Bang Joel, sudah dikasih value-nya, sudah dikasih insight-nya, mereka menjadi meningkat. Apa yang terjadi selama perubahan ini? Kita akan langsung ngobrol bareng ya. Baik, karena di sini saya lihat yang sudah ada on cam, ya, bertemu dengan Tuhan. Oke, karena di sini sudah ada yang ini, sudah ada on cam, kita langsung izin aja kepada Mas Nanang. Boleh berikan aplaus kepada Mas Nanang. Wow, boleh kenal dulu Mas Nanang, silakan. Oke, gimana Mas Nanang? Ya, gimana Mas Anton? Sorry, habis chat habisan. Oh ya, saya sorry lah ya, saya tidak briefing. Kalau tadi saya bilang Mas Nanang yang pertama kali ya. Oke, Mas Nanang, boleh kita kenalan dulu sedikit. Mas Nanang ini siapa, background dari mana, bisa ketemu Bang Joel dari mana, boleh kita sedikit cerita. Kurang lebih 2-3 menit oke lah ya, kita bercerita sedikit. Silakan, Mas Nanang. Panjang amat, Mas. Oke, terima kasih. Mas Anton dan juga CBC Group, saya termasuk salah satu member CBC. Ya nggak tahu yang berapa ya waktu itu Mas Anton, udah lama ya. Dan saya dari Surabaya. Sebetulnya pas beberapa waktu itu saya ikut di CBC, termasuk orang yang sangat pemalu sekali. Bahkan saya nggak berani. Pemalu. Bahkan untuk ngomong di depan kamera ini saya nggak berani, gitu kan. Akhirnya singkat kata saya ikuti semua tantangan-tantangan dari Bang Joel, termasuk apa yang ada di dalam kelasnya CBC itu. Ada 21 hari workbook, itu kan saya ikuti semuanya. Sampai akhirnya saya mulai pede, dikit-dikit mulai pede, dikit-dikit mulai pede. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang saya sudah punya kelas online sendiri, ya. Dan untuk muridnya itu sudah ribuan ya, Mas. Dan setiap hari itu ada yang daftar lah ya, ribuan lah. Banyak. Sampai sekarang pun, ini barusan tadi juga chat-chat sama murid saya. Ya itu, jadi setelah saya hadir dari kelasnya Bang Joel, habis itu saya memberanikan diri untuk tampil di depan umum, saya bikin konten, dan akhirnya juga kontennya lumayan banyak penonton. Dari konten itu akhirnya banyak yang ingin ikut kelas saya, gitu kan, dan kelasnya juga sekarang udah gede. Sampai sekarang udah punya website sendiri, sudah punya personal branding sendiri. Itu semua karena kelasnya Bang Joel juga, gitu, dan juga teman-teman yang mendukung, gitu. Ya seperti itulah kisah saya bersama kelas CBC. Makanya teman-teman yang ada di sini manfaatkan sebaik-baiknya, karena memang kelas CBC ini sudah mengubah jalur hidup saya. Dulu yang sangat gak berani. Bahkan dulu sama Mas Anton itu saya kagum, Mas Anton berani banget ya gitu bicara di depan kamera gitu. Saya bahkan minder gitu kalau ketemu Mas Anton, lihat-lihat kontennya Mas Anton itu sudah keren-keren kan. Ya, setelah saya juga pengen seperti itu, saya beranikan diri untuk bikin-bikin konten. Ya sampai akhirnya saya juga bisa bikin kelas sendiri gitu. Itu sih yang bisa saya berikan testimoni aja buat kelas CBC.
Makasih Mas Anton. Boleh di-spill, Mas Nanang. TikToknya, IG-nya di-spill ke teman-teman. Biar mereka siapa tahu nanti ada yang mau belajar konten sama Mas Nanang juga salah satunya. Kalau yang TikTok saya itu imitating mastery. Karena memang tujuannya adalah ngajarin bahasa Inggris ya. Terus kalau yang di IG itu pakai nama saya sendiri, Nanang Firdaus. Tapi yang di situ ada expert network marketing. Sebenarnya konten saya sekarang sudah tidak saya share ke publik karena memang semua berupa unlist ya, di YouTube itu unlist. Dari YouTube itu akhirnya dalam 1 bulan ini subscribernya udah bertambah ya. Jadi istilahnya dalam 2 bulan saya bikin YouTube hanya untuk materi saya itu sudah bertambah 500 subscriber dan masih banyak murid-murid saya yang belum gabung gitu. Karena memang saya nggak butuh itu untuk ternyata untuk personal branding juga nggak harus konten gitu. Ada banyak cara. Kalau cara saya adalah bikin kelas gitu, bikin kelas, kontennya langsung dinikmati sama murid saya, sama follower saya yang benar-benar loyal gitu kan. Betul sekali. Keren ya. Mas Nanang, sekalian ketikkan. Jadi tadi ada audiens yang tanya, Mas Nanang IG TikToknya apa? Boleh di-spill langsung. Ya. Boleh kita berikan oplos kepada ini ya Mas Nanang ya? Boleh. TikTok, Instagramnya apa? Imitating Mastery, memang bahasa Inggris ya. Yes, oke, boleh. Imitating Mastery. Imitating ya. Benar ya? Saya baca benar ya Mas Nanang ya? Iya, Imitating Mastery. Oke. Itu pertama perjalanan saya berani bicara juga karena imitating. Jadi saya menirukan aja. Imitating Mastery itu tidak hanya untuk bahasa Inggris. Jadi ketika saya pengen bisa bicara kayak Kak Anton, saya tinggal lihat videonya Kak Anton, lalu saya tiru aja bagaimana cara Kak Anton bicara. Gitu mempelancar saya bicara juga gitu ternyata. Jadi Imitating Mastery ini ya konsep dan judul yang saya bentuk sendiri. Sama juga yang contentmonetizer.com ya. Boleh, di-spill aja gak apa. Kesempatan, siapa tahu Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, yang mau belajar konten, bisa sama Mas Nanang. Iya, Content Monetizer ini juga adalah untuk ngajari teman-teman cuan dari konten gitu ya. Jadi contentmonetizer.com itu. Dan juga yang contentmonetizer.com ya itu juga website saya yang sekarang yang untuk bisnis saya ya. Jadi itu hanya spill aja. Saya nggak jualan juga di sini untuk konten saya. Jadi itu yang sekarang saya kerjakan. Makanya untuk upload postingan itu sangat jarang karena memang saya selalu rekaman, saya selalu bikin materi. Hanya untuk member-member yang ada di kelas saya gitu sih. Jadi untuk konten-konten itu nggak bisa. Oke, makasih Pak Anton. Thank you Mas Nanang. Boleh berikan oplos sekali lagi untuk Mas Nanang Firdaus. Dari awalnya ketidakpercayaan, dari awalnya sangat merendahkan, tapi dengan mengikuti kelas dari Bang Joel, semua berubah. Dan sebenarnya ya, saya salah sama Mas Nanang. Karena yang di Confident Booster Class, itu yang dimana selalu isi tuh setiap latihannya, 21 hari. Saya aja masih belajar itu. Keren. Thank you, Mas Nanang. Semoga sharing dari Mas Nanang ini bisa mendapatkan sedikit dari kita. Oke? Dari Mas Nanang sudah. Oke. Suara saya jelas? Apa ada gangguan? Jelas Mas Anton. Oke, jelas ya. Bro, lebih cepat. Oke, baik. Dari Mas Nanang sudah, sekarang kita akan kasih kesempatan pembicara yang kedua ya. Beliau sudah sharing. Saya izin kepada untuk Bang Danjo. Apakah Bang Danjo sudah hadir di sini? Halo Bang Danjo. Halo Bang Anton. Halo Bang Anton. Oke, hadir Bang Danjo. Silakan Bang Danjo. Oke, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Mohon izin saya dibantu dengan slide presentasi beberapa page aja, nggak apa-apa ya? Oke, berarti tolong bantu co-hostnya ya, kasih ke Bang Danjo, Kak Yun. Karena itu bisa di-share ya. Oh, bisa ya? Oke, udah. Oke, wait minutes. Mohon izin ya untuk para senior, bukan maksud untuk menggurui, tapi ini sekedar sharing aja apa yang sudah saya dapat selama bersama dengan Bang Joel sebagai mentor dan sekaligus teman saya ya dari 2022 awal ya hingga saat ini.
Jadi ini kita akan belajar mengenai value ya. Nah, kita langsung aja kita akan belajar dan tumbuh bersama di sini. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada paham lah ini ikan apa, value yang dimiliki ikan ini apa gitu ya. Value-nya sehingga price-nya menjadi sangat tinggi karena value yang dimiliki oleh ikan ini. Tapi apa yang terjadi jika value ini salah ditempatkan? Ya, ikan semahal ini harganya 80.000 per ekor. Ini saya ambil dari Malang Times dan ini diketahui dijual di Pasar Baru Merauke. Namun, bagaimana ketika value ini ditempatkan pada tempat yang sangat tepat? Betul sekali, ini harganya jauh sangat tinggi ya, sangat fantastis, bahkan bisa melebihi angka yang tertera di Fokus Jabar ini ya. Nah, ini juga menurut Abah Albert Einstein, saya kagum sekali dengan quotes-nya. Jadi orang-orang atau biasanya gitu ya, kita itu mengejar kesuksesan. Namun menurut beliau, tinggalkanlah dulu lah untuk mengejar kesuksesan. Namun kita harus fokus kepada value gitu ya. Ini terbukti sekali, relate sekali dengan apa yang sudah dalam perjalanan bisnis ya. Kita ketahui bersama di sini ada produk Apple dengan produknya iPhone. Siapa yang tidak mau memiliki iPhone? Siapa yang tidak mau menggunakan iPhone gitu kan? Karena di sini ada value yang disematkan oleh mereka, yaitu experience. Ya, bagaimana nilai sebuah kekayaan gitu ya, atau kespesialan atau prestis bisa dalam genggaman kita. Kemudian ini jam yang sudah tidak kalah populernya, yaitu G-Shock. Ini menawarkan atau value yang dihadirkan adalah kekuatan, durability. Ini sudah melanglang buana ke angkasa, ke palung, ke daratan yang dingin, panas. Ini sudah teruji kekuatannya. Kemudian ini juga kita tidak asing lagi juga dengan Starbucks. Apa yang dihadirkan oleh Starbucks ini adalah kualitas. Namun ternyata di balik itu semua ada added value yang menyihir kita. Sehingga kita akan datang kembali event itu dengan harga yang sangat tinggi gitu ya. Bahkan ada yang bilang tidak wajar dengan ukuran yang dihadirkan untuk kopi yang rasanya mungkin bisa dibilang sama dengan yang lainnya gitu kan. Namun ternyata mereka menjual service. Kemudian ini sudah sangat familiar dengan kita, apa yang value yang dihadirkan untuk kita dari mereka gitu ya, sehingga kita secara tidak sadar selalu memilih produk ini, bahkan ketika tidak memilih pun kita menyebutkan brandnya karena mereka menjual attention. Udah minum Aqua belum? Aqua dulu dong, dan lain sebagainya. Kemudian ini produk, kita geser ke pembuktian bahwa value itu betapa sangat penting ya untuk event, untuk kita. Ini tidak asing lagi, Bapak Microsoft dunia, William Henry Gates ya, ini Bill Gates, ini founder and owner Microsoft. Namun saat ini beliau memutuskan untuk retire atau pensiun ya. Kemudian ini ada Abah Warren Buffett, siapa yang tidak mengenal ya, stok investor paling kaya di dunia di 2022 ini tercatat kekayaannya sebesar 102,5 miliar USD. Dan ini beliau yang sangat berjasa untuk saya, yaitu Bang Joel. Beliau founder di Maksimalin Diri yang value-nya saya baca sebagai personality reader and development gitu ya. Nah, ini izin memperkenalkan diri saya. Saya Dani Jalaluddin Joe, biasa dipanggil Dan Joe. Saya lulusan dari MBA ITB ya. Sebelumnya saya seorang deputi project director dan project manager di salah satu BUMN di bidang teknologi. Selama 13 tahun saya berkarya. Kemudian saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut dikarenakan saya merasa value yang saya miliki tidak berada di tempat yang tepat. Setelah saya pertajam apa yang saya inginkan, apa yang ada di dalam benak saya, pikiran saya, kekhawatiran saya, keresahan saya coba curahkan, saya coba diskusikan dengan Bang Joel yang kebetulan di situ momentumnya sangat pas sekali. Beliau membuka kelas workshop self mapping ya. Oke. Dan alhamdulillah saat ini saya merasa value saya di tempat yang tepat. Saat ini saya sebagai co-founder dan CFO di Lotus atau Lorong Waktu Sejarah. Ini perusahaan yang
dalam tanda kutip mengawinkan antara heritage dan teknologi. Kemudian saya juga aktif sebagai CFO dan Business Development di Smart Intelligentsia DEA. Ini untuk manufacturing industry. Kemudian saya juga aktif sebagai CFO dan CBOD di Master Chips Erzada. Ini pabrik untuk pembuatan chips ekspor. Kemudian alhamdulillah saya berkesempatan menjadi komisaris di Dania Agrinusa. Dan saat ini saya pun aktif juga sebagai konsultan di bidang Independent Business Development dan Project Management. Ya, itu yang saya rasa setelah pertama mau dulu untuk mencurahkan apa yang menjadi keresahan kita, kemudian kita mencari orang yang tepat, the right person, untuk membantu kita mengarahkan kemana kita harus berjalan. Nah, karena ini ulasan yang sangat baik sekali ya untuk malam ini, untuk mengupgrade value kita, karena seperti yang sudah saya bahas tadi, betapa amat sangat penting nilai sebuah diri ya atau produk gitu kan, sehingga itu bisa meningkatkan kalau dalam sisi bisnis itu meningkatkan brand, meningkatkan networking, meningkatkan dan tentunya yang diinginkan dalam bisnis adalah profit ya. Oke, jadi bagaimana mencari dan mengupgrade value kita, ini adalah kelas yang tepat menurut saya. Dan ini kesempatan yang sangat bagus sekali yang diberikan oleh Bang Joel kepada kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf terlalu lama. Oke, boleh berikan aplaus kepada speaker tamu kita kedua, yaitu Bang Danjo. Memang sharingnya memang terasa berat, tapi filosofinya dari background-nya benar-benar menakjubkan. Ya, jadi background-nya beliau itu menurut saya benar-benar wow banget, sampai saya juga bingung. Ini apa baru tahu nih saya ini. Keren. Dan tidak nyangkanya beliau mau loh belajar sama Bang Joel, dan sehingga diarahkan hingga sekarang. Oke, saya izin dulu ya untuk Oke, lanjut lagi. Jadi kita sudah berkenalan sedikit dari Bang Danjo. Ya, jadi kita lihat bahwa Bang Danjo walaupun sudah sekelas hebat, sudah entrepreneur pun, sudah CEO, CFO pun sudah mau belajar sama Bang Joel. Tapi kita lihat masih ada dua lagi. Tapi kita izinin ke satu deh ya. Kita izin dari pria sudah, sekarang kita izin kepada wanita. Oke, saya izin ya Mas Nanang, Bang Danjo. Kita izin kepada satu pembicara ini, menurut saya termasuk keren juga, karena beliau juga background-nya dari dunia pikiran juga nih. Bagaimana cara mengatasi pikiran biar lebih positif dan hidupnya lebih baik. Mari kita sambut Kak Ulan. Oke, boleh Kak Ulan, apakah bisa bersama kita? Halo, bisa Bang Anton? Bisa sekali. Oke, Kak Ulan. Silakan Kak Ulan untuk memperkenalkan sedikit dan juga sharingnya. Halo teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Bang Joel udah ngundang saya untuk memberikan beberapa patah kata. Saya pengen sharing tentang bagaimana berjumpa dengan Bang Joel. Jadi awalnya dari keresahan saya ketika jadi ibu rumah tangga yang sudah mapan, punya usaha, namun masih ingin membantu para perempuan untuk bisa memberdayakan dirinya dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing perempuan gitu. Jadi perempuan itu bisa lebih mandiri, bisa percaya diri, dan memiliki value diri yang tinggi. Makanya di potensi diri perempuan itu saya selalu membahas tentang high value woman. Jadi tujuan saya memang ingin para perempuan menyadari nilai dirinya dan selalu meningkatkan nilai dirinya itu tadi. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, saya seorang life coach yang sudah 10 tahun menghandle klien secara offline, dan 2 tahun terakhir ini saya menghandle coaching melalui online, dan saya dibimbing oleh Bang Joel selama 2 tahun ini untuk bisa belajar tentang dunia online, personality, dan sebenarnya Bang Joel ini memang paket lengkap ya, serba bisa. Jadi untuk teman-teman kalian semua yang sekarang ada di sini sudah tepat memilih kelas Bang Joel, sudah tepat apabila kalian memilih Bang Joel menjadi mentor kalian, karena Bang Joel ini ketika mementorin kita memang totalitasnya luar biasa, memberikan ilmu-ilmu itu daging semua, dan harganya sangat terjangkau. Karena saya sendiri belajar ilmu-ilmu ini itu sampai harganya tuh
wow gitu. Jadi melihat ilmu yang diberikan Bang Joel dengan sangat terjangkau itu, hargai, praktekkan, karena itu pasti akan menumbuhkan kita semua yang mau mempraktekkan ilmu-ilmu dari beliau. Kelasnya banyak banget. Saya salah satu yang akhirnya bergabung menjadi mentor di Persona Akademinya Maksimalin Diri. Seperti itu. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Oke, berikan aplaus kepada Kak Ulan. Wow. Sedikit cerita juga Kak Ulan. Jadi Kak Ulan ini juga awalnya sempat pesimis juga ya dalam dunia perkontenan juga. Tapi semenjak di coaching sama Bang Joel, wow, langsung naik drastis, 50.000, bahkan melebihi saya langsung ya. Keren. Jadi benar-benar Kak Ulan tuh benar-benar salah satu yang pantas kita untuk pelajari ya. Pantas untuk kita contoh gitu ya. Oke. Thank you Kak Ulan sudah berbagi bersama kita. Jadi ini saja dari para tamu-tamu kita yang sangat luar biasa yang sudah berbagi pengalaman dan kisahnya selama belajar dengan Bang Joel. Selama di coaching, selama dikasih sesuatu biar mereka jadi sampai sekarang ini. Wow. Tapi kita juga penasaran. Bagaimana ketiga orang ini, dan nanti ada satu orang lagi yang dimana bisa jadi sampai sekarang ini. Maka pada kesempatan malam hari ini, mari kita untuk memberikan api kita, untuk memberikan aplaus kita untuk pembicara kita yang terkenal pada malam ini, yaitu Bang Joel. Boleh berikan aplaus ya kepada Bang Joel. Datang Bang Joel. Terima kasih Anton, thank you. Bagaimana suara saya, aman ya? Aman Bang Joel, jelas. Oke. Welcome teman-teman semua. Saya mau klarifikasi dulu nih. Emang teman saya ini Bro Anton ini memang dia sangat sanguin ya ketika nge-MC. Saya dari tadi deg-degan ini teman-teman ya. Ketika dipuji berlebihan hati-hati. Deg-degan saya sebenarnya. Oke, jadi saya mau bilang makasih buat Kak Wulan ya. Perjuangan Kak Wulan itu keren banget sih, luar biasa. Kalau kita lihat dari waktu awal-awal dari nol itu ya. Kadang kalau saya ingat kembali waktu kita awal-awal mulai itu, saya pikir kayak wah ini gila sih gitu loh. Kayak yang gua rasain dulu ketika gua masih mulai dari nol kayak ya. Tapi Kak Wulan membuktikan teman-teman. Oke, mungkin beliau life coach itu privilege. Semua orang punya privilege yang bisa digunakan. But the question is kita mau pakai nggak privilege itu, gitu loh. Karena kita sering nyari privilege yang kita nggak punya gitu loh. Sedangkan kita itu punya privilege-nya banyak. Saya juga mau thank you banget buat Mas Nanang ya. I just want to say that ada banyak orang yang dapat fasilitas, kelas, materi, dapat pengetahuan, pengalaman yang begitu banyak, tapi mereka nggak praktek gitu loh. Tapi kalau seandainya Mas Nanang bisa berhasil sampai hari ini, itu karena perjuangan Mas Nanang. Itu keren banget. Saya salut dan saya angkat jempol buat Mas Nanang. Itu saya kaget loh. Tadi katanya udah sampai ribuan ya. Guys, saya mau bilang ya, beliau ini dulu awal-awal selalu ngeluhnya itu ngomong bilang, saya tuh nggak pede. Dan saya ingat beliau waktu itu ngomong tentang Anton. Kok Anton tuh cara MC-nya bagus ya, tapi kok saya berasa kayak iri gitu ya. Gitu loh. Gitu. Tapi akhirnya beliau mau belajar dan beliau mau tekuni di bidang yang beliau bisa gitu. Dan teman-teman coba perhatikan follower beliau nanti ya di IG ya. Baru 300 teman-teman. Tapi murid dia atau member kelas dia itu bisa sampai 1.000. Gitu. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa teman-teman? Ya. Follower masih 300 loh, tapi database dan murid secara langsung itu udah sampai 1.000 gitu. Bentar, ini kayaknya ada kerusakan ya punya Mbak Sri. Jadi saya salut karena beliau mau semangat. Sekalipun sering banget beliau chat saya dan saya nggak balas ya Mas Nanang. Atau kayak sering beliau share video di grup, tapi saya kadang nggak respon. Tapi itu respon hati yang baik ya. Nah, terus yang berikut Bang Danjo, thank you banget ya. Kalau saya pribadi saya sudah tahu dia itu siapa gitu loh. Saya sudah tahu semenjak awal pertama kali kita bertemu. Nah, pas dia jujur ke saya dan dia kasih tahu semua, awalnya beliau ini pura-pura gitu loh. Pura-pura miskin gitu ya kan. Pura-pura nothing gitu. Makanya kita jangan pernah menganggap remeh siapapun yang datang ke dalam hidup kita. Kita nggak tahu mereka itu siapa gitu loh.
Jangan asal nyindir orang, jangan asal ngeremehin, ini orang begini. Tapi kita terima aja, kita hargai aja. Mau mereka bayar kita atau mereka nggak bayar kita. Itu yang jadi value dan prinsip saya dari dulu. Ya, dan itu teman-teman dapat energinya, dapat blessingnya gitu loh. Dan waktu saya lihat tadi juga, wah Bang Danjo, saya mau bilang saya tidak layak dan tidak pantas menjadi salah satu panutan. Itu keren-keren semua itu mereka, orang-orang hebat itu. Gitu loh. Tapi anyway, I want to say thank you so much Bang Danjo. Dan juga buat Bro Anton yang sudah bantu melancarkan acara malam hari ini ya. Seperti biasanya Bro Anton akan selalu penuh dengan semangat dan berapi-api. Cuman ya sekali lagi kalau seandainya ditanya materi itu gak akan pernah merubah kita. Ingat teman-teman, ini pesan saya malam ini. Untuk bisa teman-teman simak, resapi ya, bahwa materi atau konten yang kita sampaikan, coaching yang saya bawakan, atau ketika siapapun coaching dengan saya atau mentoring, itu tidak akan pernah bisa mengubahkan Anda. Pasti teman-teman paham maksud saya ya. Tetapi yang mengubahkan kita itu adalah respon hati gitu. Ketika niat kita mau belajar serius, kita mau bayar harganya. Kak Ulan waktu itu tanya ke saya, I want to be more than you, Bang Joel gitu. Minimal kayak lu lah gitu. Saya bilang, siap bayar harga enggak? Gitu. Bayar harga ini bukan masalah uang loh. Berani nggak taruh selain uang, energimu di situ, fokusmu di situ, ya, keinginannya, niatnya, dan ternyata itu beliau masih ingat terus sampai sekarang dan dia selalu bahas-bahas dan saya bersyukur punya partner seperti mereka ini yang keren banget ya. Awalnya cuma ikut mentoring ya dan akhirnya mereka sekarang jadi partner bersama gitu. Itu keren banget. Oke. Nah, malam ini jadi sekali lagi itu balik tergantung pribadi kita masing-masing, kita mau berubah atau enggak. Kita mau resapi enggak, ya. Oke, sebelum kita mulai, ingat ya teman-teman, filosofi gelas. Bahwa gelas itu kalau sudah penuh percuma, nggak bisa diisi lagi. Kalau diisi tumpah yang ada. Artinya apa? Kita kalau udah terlalu pintar, percuma. Karena setiap materi itu nggak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Jadi yang paling pertama adalah apa? Teman-teman sudah tahu pasti ya, kosongkan gelas. Itu yang selalu saya terapkan ketika saya ikutan e-course dimanapun. Itu respon hati yang bisa mengubah diri kita. Oke, welcome teman-teman semua. Malam ini dengan saya Bang Joel, saya akan sharing di webinar yang sangat dahsyat ini ya. Meskipun gratis, tapi ini adalah webinar yang saya percaya bisa membantu teman-teman. Dan teman-teman ingat bahwa kenapa ada 3 orang tadi yang share dulu. Dan bahkan juga Anton, berarti jadi 4 orang. Kenapa harus ada orang yang share duluan? Sebenarnya itu tujuannya agar supaya teman-teman di sini yang memang mungkin merasa kayak sudah nggak ada harapan, pasti mulai membuat sebuah kepastian di dalam hati bahwa mulai habis ini gue keluar, gue bodoh kalau gue nggak terjadi perubahan. Benar nggak teman-teman? Perubahan mungkin belum terlihat dalam fisik, belum termanifestasi secara langsung di fisik. Tapi perubahan itu yang paling besar dimulai di sini, teman-teman. Mindset kita, kerinduan hati kita, niat hati kita, itu dulu yang paling penting ya teman-teman ya. Oke. Dan kebetulan angkanya bagus ya. Ya 757 ya. 757. Ini saya nggak tahu kenapa tapi memang hari ini adalah hari yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya ketemu dengan mentor-mentor saya and we talk about a big project yang nanti satu hari nanti mungkin 1 tahun lagi 2 tahun lagi baru kejadian, tapi saya akan share ke teman-teman semua nanti. Saya akan share project apa sih dan ini itu sudah saya tuliskan teman-teman. I know you will not believe with what I talk about teman-teman. Ini saya mau kasih tunjuk teman-teman ya. Ini buku saya ya, foto saya tahun 2009, foto SMA. Astaga. Nah, ada satu hal yang saya tulis dan saya baru sadar. Saya ngomong ke pimpinan saya waktu saya di hotel di Bandung 2 bulan yang lalu. Saya bilang, Bang, saya dulu pernah menulis sebuah impian saya di tahun 2011. That I want to have a student school center. Saya ngomong di depan para donatur, ada sponsor-sponsor, pemimpin saya. Ya, dan saya bilang, itu aja impian saya paling besar. Tapi setelah saya dibawa ke Jakarta, saya pikir Tuhan akan membawa saya ke impian itu. Ternyata saya dihancurkan, saya diremukan. Saya mengalami proses yang benar-benar bikin saya itu, Tuhan,
seperti ini kah hidup gitu loh. Udah merantau hidup seorang diri sebatang kara ya, sakit gak ada yang ngurusin kayak gitu. Tapi ternyata semua itu ada maksud Tuhan gitu loh. Makin keras seseorang mengalami proses, makin kemuliaan yang besar itu menanti itu orang. Nah ini yang saya mau tunjukin ke teman-teman. Waduh, nggak kelihatan ya. Oke, bentar. Saya hilangin saya punya background dulu ya. Oke, saya hilangin saya punya background. Nah, udah kelihatan? Oh, belum juga. Oke, saya pakai non aja. Nah, ini teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak, Anton? Kelihatan ada. Ya, Student kelihatan, School, ya. ya ada. Student School Center. Ini saya tulis di tahun 2011 ketika waktu itu saya lagi bermeditasi dan berdoa, dan itu terjadi di tahun 2011. Mana nih tanggalnya? Nah, ini dia. Ini ada nih, angka 11, 1111. 1111. Saya nggak mungkin memanipulasi ini ya, atau membohongi ini ya. Jadi ini memang sudah ada. Ini buku, waktu saya ke Jakarta tahun 2012, teman-teman. Tahun 2012 saya ke Jakarta, dan saya lupa bawa buku ini gitu. Dan ketika tahun ini tiba-tiba, some people say like, mereka panggil saya, "Can we talk about your project, Joel?" Ini serius bang. Saya tuh sampai bulu badan merinding gitu. Tapi saya nggak mau ngomong lanjut tentang ini. Saya nggak tahu jadi atau enggak. Tapi we talk about another project, dan kita doakan kalau terjadi kita akan membantu semakin banyak anak-anak muda, ya. Dan di Indonesia pasti akan mengalami terobosan yang besar. Kalau bisa kita jadi mercusuar perubahan untuk anak-anak muda. Oke, kenalin teman-teman. Saya Bang Joel, content creator. Dan juga saya founder dari Maksimalin Diri. Saya sudah bicara tentang topik self development sekitar dari tahun 2009 di beberapa sekolah sampai ke universitas. Dan saya juga dari dulu suka memotivasi anak-anak muda. Nah, ya puji Tuhan, alhamdulillah beberapa creation ya, karya yang kita sudah bikin ya. Salah satu e-book dan juga e-course, dan ini kerennya ya, kalau digabungkan semua, kita sudah sampai 7.000 member lebih di Maksimalin Diri. Sudah 10.000 kalau ditambah yang gratisan ya teman-teman ya. Terus kita kontennya sudah ya luar biasa, e-course bertambah. Nah ini waktu sebelumnya, di sini nih jumlahnya masih kecil teman-teman. Naik ya. Karena kalau kita mau berproses, pasti Tuhan akan jawab doa-doa kita. Nah aktivitas kita ya, kita bikin webinar dan seminar-seminar, bikin pelatihan, di mana-mana untuk membangun bangsa Indonesia. Oke, saya pakai lagi blurnya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa webinar yang kita sudah bikin ya, event-event yang kita bikin, baik kolaborasi maupun kita kerjasama. Dan ini e-course main course saya yang saya bikin selama ini yaitu Confident Booster Class. Ada yang tadi sempat protes bilang, Bang Joel kok mahal banget. Saya bilang harga e-course saya cuma 179.000 gitu loh. Makanya kalau Kak Wilan bilang murah, ya udah teman-teman lihat aja nanti materinya seperti apa. Ya, tapi kalau ditanya workshop kenapa mahal? Karena memang materinya berbeda dan pasti fasilitasnya berbeda dan juga ada sertifikat seperti itu. Kalau ada yang tanya workshop offline ya, tadi kan ada yang komplain tuh di grup. Oke, lanjut. Nah, this is sedikit experience saya as a public speaker ya. Di beberapa sekolah-sekolah, ada di beberapa perusahaan institusi, kita juga bahkan saya sempat masuk ke pesantren ya, banyak sekali pesantren. Di gereja-gereja juga saya masuk, di Karang Taruna, di SD, SMP, SMA, sampai di Makassar, Papua, Ambon, dan dari tahun 2009 teman-teman. Dan saya nggak pernah nunjukin ini memang di Instagram. Saya nggak pernah nunjukin. Kenapa? Karena ada keberatan hati yang membuat saya berpikir agak bahaya sih ya gitu. Tapi untuk teman-teman yang sudah mau join di sini, mungkin ya saya harus tunjukkan kepada teman-teman bahwa setelah ini teman-teman pasti akan mengalami perubahan mindset. Inilah titik balik kehidupan. Kita juga sudah mengadakan beberapa charity sosial dari tahun 2012 sampai tahun 2022 kemarin terakhir ya, dan beberapa pelatihan di berbagai daerah.
Nah ini yang di paling kiri bawah ini waktu saya di Ambon, 1 tahun saya di Ambon, kita bikin konser. Oke, kita langsung aja ya di materinya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sempat bertanya kayak, kenapa sih hidup saya itu begini-begini aja gitu loh, kayak kok nggak produktif gitu, kayak sering minder, sering insecure, nggak percaya diri, stuck, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan gitu loh ya. Kenapa ya? Gua tuh sulit untuk menemukan identitas diri, jati diri, sulit untuk menemukan tujuan hidup. Gue tuh bingung, gue tuh kok nggak punya passion atau nggak punya skill sama sekali. Gue selalu merasa overthinking dengan diri gue sendiri. Gue ini sebenarnya apa dan gue terbuat dari apa gitu loh. Percayalah teman-teman, Bang Joel juga bertahun-tahun berpikir seperti itu gitu loh. Dan gue ingat kata-kata satu senior kami bilang begini, hey, kalau ada di antara kalinya kenapa di stop ya? Kayaknya ada masalah tuh dia. Oh oke. Oke, thank you. Udah aman kah? Kelihatan kah ininya ya, Anton? Saya share screen ya. Kelihatan. Lanjut. Nah, sedikit foto saya, teman-teman ya. Jangan diketawain. Hina aja boleh, nggak apa-apa. Saya sudah berdamai dengan diri saya, teman-teman. Ini foto saya tahun 2011 ya. Waktu itu saya di SOE. Kita ada acara anak-anak muda, sekolah-sekolah, seminar-seminar, seminar narkoba, dan juga itu saya pakai baju apa ya istilahnya itu, kayak pelatihan anak gitulah. Saya pernah jadi badut, teman-teman. Tahun 2007 jadi badut sampai 2011 di Kupang. Setelah itu di tahun 2012 ketika saya datang Jakarta, saya pikir hidup saya akan berubah drastis dan akan jadi orang kaya. Ternyata enggak. Ketika seseorang mengalami spiritual awakening, mereka akan mengalami kehancuran hati yang benar-benar nggak bisa digambarkan, hanya itu orang doang yang tahu. Tapi ketika dia sudah lewati itu, dia pasti akan bisa berhasil dan sukses. Yang penting niat hatinya baik aja, dia mau diproses sama Tuhan. Dan itu buku yang saya pegang beneran, itu adalah buku manifestasi saya. Apapun impian saya selalu tulis di buku-buku itu. Salah satu impian yang saya tulis di situ adalah saya pengen pergi ke Jakarta, keluar dari rumah saya. Saking papa saya itu galaknya minta ampun gitu loh. Terus saya juga bilang saya pengen buka bisnis, saya pengen punya mobil otobemo ya kalau di Kupang bilang ya. Tapi memang ada beberapa yang tidak terpenuhi. Saya juga tulis saya akan naik pesawat. Saya tulis saya akan punya satu komunitas sendiri. Dan banyak. Dan satu impian yang buat saya sangat mustahil. Saya tulis saya pengen ketemu mama saya. Karena I lost my mom for 8 years anyway. Since 2008 kalau nggak salah, 8 or 7, ya 7 maybe ya. Jadi saya punya satu doa yang setelah itu saya pikir kayak saya udah kecewa gitu loh, kayak itu udah nggak mungkin karena saya kehilangan kontak beliau sama sekali. Tapi di tahun 2015 saya mengalami keajaiban dan saya bisa ketemu nyokap saya karena saya tulis di buku-buku itu. Sayangnya waktu saya pulang ke Kupang cari-cari buku itu udah nggak ada. Yang akhirnya saya cuma dikasih buku ini oleh bokap saya doang. Tahun 2020 kemarin waktu saya pulang. Nah, ini dia masalah yang sebenarnya kita nggak pernah pecahkan. Di tahun-tahun itu ya, bahkan sampai di tahun 2017, saya itu dari dulu memang sudah diajarin bokap saya. Saya bersyukur saya punya privilege seorang papa. Privilege bukan berarti saya orang kaya, no. Ya, saya dulu tuh cuma tukang jaga meja biliar doang. Papa saya punya biliar dan saya jaga mejanya sampai pagi. Ya, dan orang-orang main ya udah saya jadi jokinya gitu loh. Dan many things. Cuman percayalah saya datang ke Jakarta tahun 2012 benar-benar zero, nggak bawa duit. Saya cuma bawa baju 6 potong teman-teman dan celana cuma 2 potong panjang, 1 potong yang pendek. Udah itu aja. Dan saya jenggotan banget dulu. Ada fotonya itu, aduh ampun. Ya memang nggak bermaksud menghina ciptaan Tuhan, tapi memang jelek banget waktu itu guys. Gitu loh. Nah, dan akhirnya saya berhasil datang ke Jakarta. Dan yang saya bersyukur saya punya privilege dari bokap saya itu adalah beliau selalu mengajarkan saya untuk belajar skill. Itu aja yang beliau selalu tetapkan. Dimulai dari yang pertama, rajin baca. Dipaksa saya harus ikut pelatihan untuk rajin berbicara. Terus dipaksa untuk baca kamus 5 kata sehari. 5 kata ya benar ya. 5 sampai 10 kata sehari kamus bahasa Inggris.
Terus apa lagi? Disuruh belajar untuk main gitar meskipun salah diomelin. Disuruh belajar nyanyi dan ikutan di mana-mana. Dan ternyata saya tahu itu tuh privilege yang saya punya gitu loh. Jadi kita semua ini sebenarnya punya privilege. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, dan kita itu sebenarnya punya sesuatu tapi kita nggak sadari itu. Apa itu teman-teman? Itu adalah value. Bahwa ketika value kita naik, maka uang akan mengejar. Oke? Nah, jadi di tahun 2000 sekitar 2000 berapa ya, saya lupa ya. Saya tuh bingung dan saya menanyakan terus pertanyaan-pertanyaan yang tadi tentang jati diri saya. Saya ini kenapa begini, saya ini kenapa stuck, nggak berkembang dan sebagainya. Oke? Tapi saya bertanya, akhirnya saya berdoa, saya bertanya hal yang sama berulang kali. Saya cari di YouTube. Ya, saya cari mentor-mentor, saya tanya, ya kenapa hidup kita tuh seperti ini? Kenapa gue nggak ngalamin terobosan? Kenapa gue itu kok nggak, kalau narik duit itu kok terbatas banget gitu loh, ya paling tinggi cuman ya begitu aja gitu loh. Sampai saya bertanya ke Tuhan, saya berdoa, saya journaling gitu. Sampai satu hari ya ketika saya lagi duduk di food court sendiri, saya dapat satu jawaban. Jawaban itu adalah dari Myles Munroe. Myles Munroe bilang begini. Untuk yang mau tanya atau raise hand nanti aja ya. Nanti kita akan ini tanya jawab, tenang aja, tapi jangan sekarang. Myles Munroe bilang begini, ketika kamu fokus mengejar uang terus, fokus untuk sukses, maka sebenarnya kamu itu mengejar sesuatu yang belum tentu kamu dapat dan ujung-ujungnya kamu nggak bahagia gitu loh. Ada satu yang kamu perlu lakukan sehingga uang yang mengejar kamu gitu loh, yaitu dengan menaikkan value diri kita. Setuju ya teman-teman? Yang setuju tulis di kolom komen. Yuk, yang setuju tulis di kolom komen. Nah, ini tadi Bang Danju ternyata sudah sampaikan ya. Ada satu hal yang I think this is so important. Dan ini kata Albert Einstein. Dia bilang bahwa try not to become man of success, but rather become a man of value. Jangan nggak usah coba untuk menjadi orang yang sukses gitu loh. Tapi daripada kamu pengen jadi sukses, jadilah seseorang yang bernilai. A person of value, a man of value, woman of value. Oke? Dan itu yang jadi prinsip saya selama bertahun-tahun. Nah, kita ini siapa sih yang nggak suka dengan yang namanya kesuksesan? Kita semua mau sukses. Dan sukses ini biasanya dijadikan sebuah tolak ukur masyarakat bahwa ini adalah sebuah pencapaian. Right? Ya. Tapi the goal is not to be successful, teman-teman. The goal is to be valuable. Once you are valuable, instead of chasing success, it will attract itself to you. Daripada Anda mengejar kesuksesan, ya, lebih baik target dan yang dikejar itu adalah value, menjadi bernilai, ya, menjadi bernilai sekali lagi. Dan kesuksesan itu maka dengan otomatis akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Ini juga berhubungan dengan law of attraction, teman-teman. Oke? So once again, teman-teman, daripada Anda mencoba untuk jadi orang yang sukses, jadilah seseorang yang bernilai. Karena nilai yang akan kita terima dari orang lain, ya, angka, penghargaan, uang, materi dibayar, oke, dihargai, itu selalu sepadan dengan apa yang akan kita berikan kepada orang lain, gitu. Yang biasa yang menetapkan nilai itu yang paling banyak itu adalah orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, saya akan share kepada teman-teman bagaimana menetapkan nilai diri untuk diri kita sendiri. Sebenarnya materi ini daging banget ya untuk malam ini dan memang sebenarnya banyak, tapi saya akan coba untuk persingkat. Nah, rumus value yang kita perlu tahu bahwa value itu sepadan dengan harga. Value itu sepadan dengan price. Kalau selama ini kan kesalahan banyak orang adalah apa? Teman-teman tahu kan? Mengejar price-nya. Mengejar uangnya, mengejar angkanya. Benar ya teman-teman ya? Makanya masih banyak orang di kolom komen yang bilang uang dulu dong. Uang dulu. Lah sekarang lu ngomong uang dulu. Lu punya value apa gitu? Contoh ya, ada kan selalu banyak orang ngomong bilang, tapi orang yang begitu harus dia punya uang dulu. Dia harus kaya dulu. Pertanyaannya, nilai apa yang kamu mau kasih kepada orang yang bakalan berikan kepada kamu uang? Makanya orang yang selalu terus-menerus bilang uang dulu, mereka tuh terjebak gitu loh di dalam perangkap ini.
Karena dalam seumur hidup mereka akan terus-menerus mengejar uang, mencari kebahagiaan atau menetapkan angka kesuksesan dalam uang. Oke? Padahal nilai atau value itu sejajar dengan price. Bahkan sebenarnya nilai itu lebih berat loh. Makin berat value kamu, makin berat juga price yang akan dibayar kepadamu. Ini contoh timbangan ya. Ini contoh timbangan yang ilustrasi buat teman-teman ya tentang timbangan value gitu. Teman-teman perhatikan, price ini dia tidak akan pernah lebih berat dari value. Itu sudah hukumnya. Teman-teman bisa searching dimanapun atau tanya ke psikolog manapun. Oke, price tidak akan pernah bisa lebih berat dari value. Contoh gimana? Contoh gini, saya mau dibayar 500 juta gitu. Lah value kamu value 5 jutaan gimana dong? Apple dia itu punya value yang layak dibayar 500 juta. Layak dibayar 20-an juta. Kayak gitu. Ya jangan bicara logo. Kalau logo kita udah nggak bisa beli. Kecuali ada orang kaya di sini yang bisa beli, it's okay. Tapi itu akan try so hard gitu loh. Oke? Nah, jadi rata-rata orang kaya, hampir semua orang kaya, saya cari rumusnya. Mereka yang paling pertama beratkan dulu timbangan value-nya, teman-teman. Karena ketika timbangan value-nya berat dan makin berisi, makin berbobot, maka price-nya itu pasti bakalan dibayar. Price itu nggak ada apa-apanya. Angka itu nggak ada apa-apanya, teman. Ya, harga baju, outfit itu nggak ada apa-apanya, teman. Tapi orang akan kepo dan penasaran. Who are you? The man behind you. Quality behind you. Quality within you. Gitu. Dan ingat teman-teman, ini yang teman-teman harus perhatikan dan ketahui terlebih dahulu. Kita ini semua yang ada di sini, diri Anda itu adalah aset yang bernilai. Tapi banyak orang tidak memahami tentang ini. Makanya banyak orang masih komen bilang, oh kalau lu punya banyak uang mah, cewek mah pasti akan mau sama lu. Oh kalau lu punya banyak uang mah, lu pasti akan dihargai ketika lu ngomong. Selalu aja gue lihat seperti itu. Oh kalau lu punya banyak duit mah, lu di tongkrongan mah, lu ngomong orang pasti akan dengar. Selalu seperti itu. Lu kalau punya duit mah, lu bicara sama siapapun pasti lu akan didengar. Gitu. Karena apa? Karena mereka kehilangan jati diri mereka. Karena mereka menganggap diri mereka tidak berharga. Mereka menganggap diri mereka itu ya akan menjadi mahal when they use barang-barang branded, jam tangan, baju atau mobil mewah. Makanya banyak orang flexing. Tapi apakah itu sejati? Saya dulu pernah sharing bahwa yang sejati itu akan bertahan lama, tapi yang palsu itu akan hilang. Pas beberapa hari kemudian, langsung. Saya nggak bermaksud negatif ya, tapi orangnya masuk penjara. Kenapa? Karena flexing. Saya nggak ngomong ini loh, orang loh ya. Saya cuma memberikan sebuah studi kasus. Ya, saya pernah dengar kata-kata Pak Bi bahwa cara flexing zaman sekarang ini kurang bijaksana. Gitu loh. Dan itu adalah sebuah cara branding, metode branding yang sangat fragile. Itu kata Pak B. Subiakto. Beliau 50 tahun praktisi branding. Nah, diri kita ini adalah aset yang bernilai. Dan aset itu apa aja? Skill yang kita punya dan passion yang kita punya, attitude-nya kita, manner, pengalaman, kepribadian, pengetahuan yang kita punya, ya, ide-ide, kreativitas, solusi yang kita berikan, problem solving yang kita kasih ke orang, relasinya kita, kecerdasan kita. Tapi itu nggak pernah dihitung. Makanya ketika ditanya passion kamu atau skill kamu apa, ya nggak tahu. Nilai kamu apa, nggak tahu. Gitu loh. Nah ini penting banget untuk kita pelajari. Ya, nah ada perbedaan antara karyawan A dan karyawan B. Si Agus dan si Budi lah anggap. Agus ini keren banget ya, ganteng banget dia. Agak terlalu ganteng biasa aja dibanding si Budi. Budi lebih ganteng lah, lebih rapi gitu kan. Nah, jadi si Agus ini dia mencoba untuk belajar berpakaian yang rapi di dalam pekerjaan, di dalam kantor, bekerja secara profesional, detail, inisiatifnya tinggi, punya karakter, manner segala macam. Tapi si Budi, ya, dia memang ganteng, dia punya apa ya, dia punya uang juga gitu, dan pacarnya cantik, tapi orangnya nggak inisiatif, tunggu disuruh baru kerja. Public speaking juga nggak bisa, gitu. Disuruh mimpin, iya. Tapi si Agus disuruh public speaking atau presentasi atau delegasi tugas ke orang, dia bisa. Pertanyaan saya teman-teman, please langsung jawab di kolom komen. Siapa yang punya kesempatan atau peluang lebih besar untuk dipromosi atau langsung naik jabatan atau naik gaji? Tulis di kolom komen. Agus atau B? Budi? Agus. Agus lah bang. Lu gimana sih bang?
Masa itu aja nggak ngerti? Ya, dua-duanya ganteng. Tapi akhirnya teman-teman sudah ngerti kan kenapa selama ini gue selalu bilang, bukan cuma masalah ganteng doang. Lu ganteng tapi nggak bisa berkomunikasi, attitude nggak ada, nggak bisa kerjasama, kolaborasi, inisiatif nggak ada, nggak bisa memimpin dan delegasi. Ini contoh, teman-teman. Maka lu nggak akan dipakai. Gitu loh. Orang akan lebih memilih yang memang dia juga ganteng, tapi ingat loh, bukan nggak harus selalu ganteng loh. Meskipun itu orang nggak ganteng, tapi kalau dia ada added value-nya, pasti dia dipakai. Lebih akan dicari. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah paham sekarang ya. Nah ini saya langsung cepat ada 5 jenis value ya yang teman-teman perlu pelajari. Personal value, social value, constitutional value, spiritual value, and moral value. Apa aja nih teman-teman? Ini kalau teman-teman pelajari ini, teman-teman pasti bakalan sadar. Oh iya, gue tertidur selalu ini gitu loh. Yang paling pertama ini penting teman-teman. Personal value. Value ini mengacu kepada nilai yang diterapkan oleh seseorang. Bukan suatu orang, maaf ya. Tipe. Artinya dia menetapkan value untuk dirinya sendiri. Misalkan, gue harus jadi orang yang berintegritas. Gue mau di shop gimana pun, tapi gue janji gue harus berintegritas. Itu value yang nggak bisa diguncangkan. Atau dia punya ini, gue sudah janji sama diri gue bahwa di dalam pekerjaan gue harus mendahulukan senyum sama orang dan karakter. Itu value, personal value. Atau ketika dia dengan dirinya sendiri, gue sudah tetapkan diri gue harus lebih banyak belajar, baca buku daripada nonton Netflix. Contohnya. Itu value personal. Dan masih banyak lagi ya, itu baru personal value. Belum core value. Terus yang berikut adalah social value. Nah, social value ini adalah nilai yang ditentukan oleh suatu komunitas atau masyarakat. Misalkan Anda nongkrong. Kalau Anda nongkrong di satu tempat yang memang fokusnya, prinsipnya, nilainya adalah gengsi, maka mereka akan terus menetapkan itu, gengsi. Dan Anda datang ke situ, nggak enak gitu loh kalau nggak pakai pakaian yang bagus atau yang brand-brand gitu. Atau kalau Anda bukan orang kaya. Benar kan teman-teman? Padahal sebenarnya masih ada sosial atau komunitas yang banyak yang bisa menerima kita apa adanya. Itu dulu gitu loh. Tapi Bang Joel, kita kan harus punya banyak duit untuk bisa ini. Siapa tahu kita mau traktir. Ya kita mulai dulu aja dari lingkungan yang kecil. Traktir dulu aja kopi yang harga 3.000 Indo Coffee Mix. Saya sering melakukan itu dan apakah itu nggak berharga? Itu juga berkesan buat orang kok gitu loh. Atau misalkan gue punya social value adalah gue harus selalu senyum sama orang. Atau gue harus menghargai setiap orang yang datang ke dalam hidup gue anggap itu relasi. Bukan hanya untuk ajang kerjasama doang, untuk mencari duit. Contoh. Tapi ini adalah relasi, di mana kita bisa berbagi hidup dan berbagi cerita. Ada orang-orang yang punya value seperti itu. Tapi ya jahatnya lu akan dimanfaatkan. Secara terus-menerus. YTTA. Yang ketiga, yang constitutional value. Nilai yang ditentukan oleh orang pemegang kekuasaan. Nah, di sini akhirnya teman-teman paham kan? Oh, berarti selama ini orang yang berkuasa itu memang itu dia di situ di bagian nomor 3. Makanya orang-orang itu kan mikir, oh itu karena papanya punya ini, oh itu karena lu ini aja berpengaruh dan berkuasa aja. So why you don't build your power and influence? Gitu. Nah, ini biasanya ditentukan oleh pemangku kekuasaan. Biasanya adalah pemerintah konstitusi yang berlaku di sebuah negara. Itulah kenapa penting kan bangun koneksi. Masih ada lagi yang bilang bangun koneksi itu nggak penting. Koneksi itu penting supaya ketika Anda cari kerja atau melamar kerja, Anda tidak mengeluh lagi bahwa Anda tidak punya orang dalam. Pasti paham ya teman-teman ya. Karena kita ini kan selalu melihat orang-orang mengeluh tentang ya itu dia punya orang dalam, itu dia punya networking. Terus kenapa kamu kerjanya setiap hari cuma di rumah doang, menyendiri dengan alasan kamu introvert, gitu? Saya tuh bingung dengan apa ya stigma zaman sekarang yang sudah dinormalisasi oleh begitu banyak orang. Menyendiri di kamar. Kalau lu menyendiri di kamar jadi orang hebat, lu punya karya, atau lu bangun nilaimu, wah itu keren. Tapi kalau udah menyendiri di kamar, cuman cuman nonton doang, rebahan doang, and do nothing, terus lu bangga gitu. Tulis di kolom komen. Atau boleh screen record, share ke TikTok atau IG. Bener kan? Banyak orang mau memakai konsep itu tapi salah menempatkan gitu loh. Saya pun waktu bangun maksimalin diri, saya berdiam diri selama 7 bulan di Kupang gitu.
Di Kupang, I don't go anywhere. Mau ketemu orang aja susah banget waktu itu. Karena memang lagi mencoba melatih diri, disiplinkan diri untuk berdiam di rumah. Ya. Nah, terus yang berikut adalah spiritual value. Nilai yang dipatuhi setiap orang berdasarkan keyakinan, kepercayaan agamanya. Nah, bedanya nilai ini nih bersifat tidak berwujud. Seperti itu. Ya, jadi seperti kayak, oh buat saya Tuhan is number one, prioritas. Agama prioritas. Ya, buat saya sebagai seorang Kristen, baca Alkitab itu prioritas. Misal, buat teman-teman yang mungkin merasa, oh, gue sebagai Muslim, gue sudah punya sudah harga mati mutlak, bahwa gue nggak akan keluar kalau gue nggak sholat dulu, atau gue nggak akan lakukan ini kalau gue nggak lakukan ini. Yang terakhir adalah moral value, ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruknya seseorang, dan itu akan jadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Misalkan sopan santun 5S. Ada tuh yang pernah komen di saya begini, teman-teman. Nah, ini yang makanya kenapa saya selalu komplain. Ada yang pernah ngomong ke saya, waktu itu komen di postingan saya tentang bersosialisasi dan menjadi orang yang baik. Balasannya ini saya lucu, teman-teman. Mereka bilang begini, yang ngomong ekstrovert. Satu. Yang kedua, yang pertama dia bilang yang ngomong ekstrovert. Terus yang kedua, orang introvert mah nggak usah dipaksa untuk bersosialisasi atau berinteraksi, atau nggak usah dipaksa untuk senyum sama orang, muka udah gitu ya udah gitu aja, sifat udah kayak gitu ya udah aslinya aja. Itu tuh bukan masalah lu tuh jadi orang yang fake. Itu tuh moral, nilai moral ketika ketemu orang. Itu 5S itu kan ada di pendidikan PPKN dulu waktu masih waktu SD. Iya benar ya. Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Apakah itu salah gitu loh? Orangnya langsung nggak balas gitu loh. Nah, inilah kenapa banyak orang itu salah nangkap gitu loh. Itu tuh kan value yang harus kita terapkan ketika ketemu orang, sopan, nyapa, tunduk. Budaya kita budaya timur kan, senyum terus halo gitu. Nah, orang kan lihat konten-konten saya itu mereka cuman memang lihat yang katanya muka kayak siapa lagi namanya? Pak Sambo. Aduh, tapi saya sudah aman lah dengan itu. Itu bukan hal biasa, hal yang terlalu inilah. Mereka hanya lihat konten yang itu gitu, dan akhirnya menjadikan itu patokan. Mungkin karena cuma lihat satu konten, tapi mereka nggak lihat secara keseluruhan. Saya pun dengan mentor saya, dengan orang yang lebih tua, saya juga begini gitu. Maksudnya ini kan adat budaya gitu. Dan saat itu saya konteksnya bukan itu. Konteksnya lawan bicara yang seumuran atau umur di atas kita sedikit gitu, atau berhadapan dengan orang yang berusaha untuk memanipulasi kita gitu. Cuma di Indonesia memang butuh detail, so it's okay. Next saya akan bikin lebih detail. Oke. Nah, ini sedikit I want to share my journey in improving my value ya. Nah, yang pertama semoga 5 menit cukup ya. Apakah Kak Mima sudah ada? Boleh dong. Nah, siap-siap ya. Ada, Bang. Siap, thank you. Nah, yang paling pertama di tahun 2008, this is the first time saya mengalami spiritual awakening, ya. Dan percayalah ketika mengalami hal ini bukan berarti kita langsung wow jadi keren atau kayak apa ya yang sama seperti Superman atau kayak di Naruto gitu, enggak. Banyak hal terjadi karena ketika spiritual awakening terjadi, kita ternyata mulai sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Makanya kenapa orang ada yang ketika dia ditegur tentang kesalahannya, dia nggak mau dengar atau dia nggak mau peduli, ya bodoh amat gitu loh. Karena dia belum mengalami spiritual awakening. Nah, ketika dia ngalamin ini, dia sadar, oh ya gue harus lewatin ini gitu loh. Agar supaya gue bisa memperbaiki hidup gue atau gue bisa bertobat. Karena setiap permukaan yang terjadi dalam hidup kita itu tuh membentuk kita jadi pribadi yang lebih bagus, yang lebih berkualitas. Apalagi kita di tangan yang tepat, itu tangan yang Maha Kuasa. So it's okay lah. Dan yang berikut di tahun-tahun inilah benar-benar tahun dimana fokus mulai pelajari skill dan knowledge, rajin baca buku, rajin ikut-ikut seminar ya sampai tahun 2011 waktu itu. Rajin mulai ketemu orang-orang yang ngajarin secara langsung, mentor, bahkan dari Jakarta. Nah, saya ini dulu pemburu seminar waktu di Kupang dari tahun 2008 sampai 2012. Di mana ada seminar, meskipun jalan kaki dan saya nggak punya uang, saya pasti akan sampai di sana. Beneran jalan kaki, teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang aja udah mulai malas jalan kaki ya, karena Jakarta juga jauh, Kupang nggak terlalu jauh-jauh ya. Tapi di situ saya belajar bahwa
ada sesuatu yang terpuaskan, pencerahan itu terjadi gitu. Karena pengen belajar, ada wah ini ternyata begini ya, pencerahan. Wah, keren banget ya. Gue belum pernah dapat yang begini nih. Nah, yang berikut adalah pengembangan diri. Di tahun 2010 sampai 2011 saya mulai mengalami atau mulai belajar juga tentang pertajam tentang pengembangan diri. Dan inilah pengalaman pertama kali saya mengajar waktu itu. Dan setelah itu ada ikut mulai seminar-seminar juga, ada bootcamp ya, ada bootcamp dan juga camp-camp yang latih mental sampai ya benar saya kena latih mental waktu itu sampai kena tampar gitu ya. Terus ada apa namanya latih mental yang sampai apalah itu flying fox gitu sampai tembak-tembakan gitu dan itu berulang kali sampai benar-benar udah nggak nangis gitu loh. Nah, yang berikut adalah mulai ngalamin tahun 2012 benar-benar ngalamin terobosan. Terobosannya itu ini pertama kali saya tulis tanggal 7 hampir bocor. Saya tulis di hari ulang tahun saya akan pimpin konser, saya akan jadi pemimpinnya. Dan saya nggak tahu gimana caranya beneran di tanggal yang tepat. Saya waktu pas ulang tahun, ternyata nama saya sudah dicatat Kak Joel akan menjadi ininya, apa namanya pemimpin konsernya dan saya pegang mic. Di situ saya nangis banget karena disitulah saya mengalami kok bisa gitu, saya tulis di tanggal gitu. Itu di buku yang tadi yang buku gede itu saya tulis. Saya akan pimpin konser. Saya akan buat. Awalnya saya pengen buat konser di tahun 2010 saya tulis, tapi nggak terjadi karena butuh dana yang besar dan saya belum bisa apa-apa saat itu. Dan itulah juga setelah itu saya pertama kalinya ke Jakarta dan disitulah mengalami School of Life ya. Atau sekolah kehidupan dan saya pikir di situ hidup saya akan berubah, dipulihkan banyak uang dan lain. Ternyata enggak. Itulah momen di mana pertama kalinya saya mengalami perembukan hati gitu. Saya merasa saya orang yang pintar, saya rajin baca buku dan saya pokoknya sudah pintar. Ketika saya ketemu mentor yang agak sedikit mohon maaf ya belangsatan gitu ya, kayak ngomongnya juga ngawur gitu ya, ngomongnya enggak terarah, ya pokoknya enggak sesuai dengan selera saya lah waktu itu. Tapi ternyata saya dapat peringatan kayak ya inilah momennya di mana arogansi kamu, kesombongan kamu dihancurkan bertahun-tahun teman-teman. Kayak di bawah pimpinan orang yang sebenarnya saya pikir dia orang yang biasa aja. Lama-lama akhirnya saya tahu itu beliau yang tadi saya post di story saya. Dan yang berikut itu pertama kali saya ke Jakarta naik kapal barang dengan duit cuma 150.000 waktu itu di saku. Jadi sampai selama 7 bulan lamanya saya nggak pegang duit, cuman itu doang. Tahun 2010, ini waktu 2010 sampai 2011 mulai ngalamin pergi ke sekolah-sekolah, bangun komunitas dan lain-lain. Terus di tahun 2014 mulai ikut pelatihan-pelatihan di mana-mana juga di Jakarta ya. Setelah itu juga saya memberikan banyak pelatihan di beberapa tempat sekolah universitas. Terus mulai pertama kali the first time gue bisa nginjakan kaki di luar negeri. Impian gue istilahnya gini teman-teman. Bayangin gue ini orang kampung. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah pikir kayak iya benar gue orang kampung. Terus dulu gue pernah pengen pergi ke luar negeri gitu loh. Pas udah kecape senangnya minta ampun ya teman-teman. Itu yang saya alami. The first time gue bisa datang ke luar negeri itu ke Singapura tahun 2014. Dan itu bahagianya tuh kayak sampai nangis-nangis kayak gue nggak bisa. Wah, gitu. Siapa gua anak kampung gitu loh, tapi bisa ngalamin keajaiban ini gitu. Terus mulai road to school lagi di Jakarta, mulai keliling sekolah-sekolah. Nah, setelah itu 2015 mengalami terobosan yang besar. Impian saya banyak yang terrealisasi. Fasilitas-fasilitas saya terpenuhi semua dan salah satu, ini 2015 ini benar-benar salah satu tahun keajaiban saya. I meet my mom. Setelah sekian lamanya dari tahun 2008 ya. 2007 tadi ya, 8 tahun baru ketemu beliau saat itu. Dan cara bertemunya itu ajaib. Saya berdoa, saya tulis di buku saya jurnal ya, buku jurnal. Saya pokoknya tahun ini harus ketemu sama saya sambil saya nangis-nangis itu. Saya nggak mau tahu gimana caranya Tuhan. Saya sudah kangen banget sama mama saya. Saya cuma bilang gitu. Dan akhirnya keajaiban terjadi. Itu beliau yang datang hubungi saya. Saya jadi kayak kita nyentuh yang maha kuasa yang kasih jalannya. Paham ya teman-teman ya? Itu nilai spiritual sih, salah satu spiritual value. Terus di tahun 2016 ini momen di mana saya enggak. Jadi gini, saya punya satu ritual dari tahun 2010 yaitu menulis impian atau menulis dream. Itu diajarin sama mentor saya di Kupang dulu.
Setiap kali masuk tahun baru jam 11 malam, malam tahun baru ya, kayak tanggal 31 Desember, itu kita diajarkan selalu ambil kertas, bawa kertas atau bawa buku-buku jurnal, tulis impian kamu apa aja. Dari dulu diajarin seperti itu. Dan percayalah Kak, itu akan terjadi di tahun depan. Tapi jangan lupa dibuka dan dibaca. Cuman bedanya waktu itu saya jarang, setelah ditulis, habis itu udah dilupakan gitu loh. Dan alhamdulillah teman-teman ya, saya lakukan itu sampai hari ini, tahun 2023. Tapi kejadian yang saya lewati di tahun 2016, saya nggak lakukan itu. Tahu nggak malamnya saya kemana? 31 malam. 2016 itu. Saya ke pantai teman-teman, sama cewek teman-teman ya. Ya teman-teman jangan heran ya, Bang Joel juga pernah nakal gitu. Saya ke cewek, saya ke pantai, apa, dengerin curhat cewek gitu. Sekalian pacaran gitu ya. Tanggal 31 malam tahun 2016. Pasti ada yang bilang, oh Bang Joel pernah ini juga ya, kocak koplak. Iya, saya juga pernah melakukan kesalahan, banyak kesalahan. Nggak ada yang sempurna. Saya banyak brengseknya dulu, banyak kurang ajarnya. Biar saya terbuka supaya teman-teman tahu, kita pasti akan melewati perjalanan itu. Nah di tahun 2016 ketika saya tidak menulis, itu satu-satunya waktu di mana saya nggak nulis impian saya dan saya nggak doain. Saya biasa-biasa aja gitu. And what happened? Saya mengalami selama tahun itu kekosongan. Saya merasa kehilangan jati diri dan impian-impian saya. Di tahun 2015 saya ngalamin begitu banyak hal. Di tahun 2016 saya kehilangan itu semua dan saya gagal banyak banget di tahun 2016. Saya jatuh dan ya melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan di tahun 2017 saya mulai pergi ke Ambon. 1 tahun saya ditugaskan di sana, bikin konser, seminar-seminar, masuk ke sekolah-sekolah, pergi ke pedalaman-pedalaman, dan disitulah saya mulai kupas atau belajar lebih dalam tentang loa. Karena selama ini kan praktek, tapi gue nggak tahu itu tuh apa gitu. Gue cuma nulis visi, gue cuma journaling, tapi I don't know that it is loa. Gue afirmasi, tapi gue nggak tahu itu loa gitu. Gue baru belajar itu di tahun 2017. Ya, setelah itu bisnis mulai running tahun 2017 dan gue nuai banyak. Masuk 2018, saya mengalami kejatuhan. Kenapa? Karena saya resign. Karena sebelumnya saya mengalami kayak kurang nyaman gitu di tempat sebelumnya. Saya resign, terus mulai ngalamin masalah sama pimpinan, penolakan, dihina, titik terendah sampai bahkan saya 0 di rekening saat itu. Nah, tapi saya mulai belajar praktek loa lagi. Di tahun 2019, lanjutkan praktek loa. Jadi 2017-2018 itu belajar praktek, dengerin video subconscious mind, program ulang pikiran bawah sadar, terus menerus. Bisnisnya udah mulai bagus, fasilitas dapat ya, banyak sekali waktu itu. Mengalami banyak awakening, keajaiban. Saya bisa narik keajaiban tuh dengan, gue juga bingung, kayak mudah banget gitu loh. Gue cuma tunjuk, gue akan tinggal di apartemen ini. Itu saya ngomong. Dan itu beneran terjadi teman-teman. Saya akan tinggal di apartemen ini. Beneran terjadi. Di tempat yang saya tunjuk. Saya bilang, ini listrik kok mahal banget ya biaya maintenance-nya. Oke, saya bilang, harga listrik turun. Tapi saya ngomong sampai 10 kali dalam 10 hari. Beneran turun dari 1,5 jadi 900. Biaya maintenance apartemen listrik kok bisa sama itu ya, karena sekalian maintain. Dan memang ada sedikit permainan gitu ya. Terus itu masa-masa di mana benar-benar ngalamin kejayaan apapun yang saya ucapkan terjadi di saat itu, 2019. Saya pikir sudah enak nih, sudah jaya nih. Tahun 2020 pas COVID datang, saya kehilangan semua murid-murid saya karena orang tuanya nggak berani. Wah, itu stresnya minta ampun teman-teman, karena belum ada passive income atau saya belum menyiapkan satu sistem gitu ya kan. Jadi itu benar stres. Saya punya bisnis tutup, barang-barangnya masih ada, ditaruh di gudang sampai hari ini. Ya, ada beberapa outlet dan meja-meja itu ditutup. Nah, tapi di situ di tahun 2020 di masa saya stres, di bulan saya ulang tahun, saya sudah berdoa berulang kali sampai saya puasa. Mungkin teman-teman dari dengar ini, teman-teman nanti bisa praktekkan juga. Siapa tahu teman-teman akan mengalami keajaiban, ya, atau mengalami terobosan. Saya mulai di tahun 2020 itu saya belajar, saya bangun personal branding saya, skill-skill yang baru, dan belajar pengetahuan-pengetahuan yang baru, ya. Dan yang berikut, di tahun 2021 mulai dengan karya, mulai bangun pelan-pelan, mulai lakukan sesuatu sesuai dengan passion, mulai narik banyak teman-teman kerja sama dan orang-orang yang dahsyat seperti teman-teman tadi teman-teman sudah lihat Kak Ulan,
Bro Anton, Bang Danjo, ya, Mas Nanang. Dan sebenarnya itu belum semua teman-teman. Masih banyak orang-orang partner-partner kita yang buat saya sampai geleng-geleng gitu loh. Like I feel like gue menikmati janji Tuhan sih, kayak gitu loh. Kayak gue menikmati apa yang gue ucapkan. Karena ingat teman-teman, kita akan menikmati buah dari hasil ucapan kita. Gitu. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita tarik dalam hidup kita. Gitu. Dan yang terakhir 2022 lah mulai saya ngalamin freedom and manifestasi. Ya, mulai maksudnya kayak time freedom, place freedom. Money freedom belum ya teman-teman. Money freedom itu nggak murah harganya. Dan ingat, freedom itu harganya mahal. Sekali lagi, it's not about money. It's about the whole things. Gitu. Mulai manifestasikan banyak hal. Oke? Seperti itu. Akhir kata teman-teman, gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk masa depan kita, dirancang dari sekarang, dibikin dari sekarang. Ya, kalau kita nggak pernah usaha sekarang, kita nggak pernah tabur sekarang, kita nggak akan tuai satu hari nanti. Ya, saya kenapa tadi sempat tunjukin ini supaya teman-teman tahu bahwa sudah dibayar harga gitu loh. Terus mungkin teman-teman akan berpikir, wah berarti saya waktunya masih lama dong, 10 tahun. Kalau seandainya harus 10 tahun lagi baru Anda bisa mendapatkan istilahnya Disney-nya kalian, ya, Disneyland-nya kalian. So what gitu loh. Karena nggak ada yang murah dan everything atau sesuatu yang besar takes time. Teman-teman pasti paham dan menerima ya. Karena nggak ada yang bisa kita mencapai goal atau target atau impian yang besar dalam waktu dekat gitu loh. Everything takes time gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir kayak, wah 10 tahun terlalu lama lah. Oke, bayarlah itu dengan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Mulai dari impian dan goal yang paling terkecil. But you have to pay the price and start it now. Ya, semangat teman-teman semua. Setelah ini saya akan kasih serahkan ke Kak Mema dan saya akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk tanya jawab ya. Tapi sebelumnya teman-teman buat teman-teman yang pengen dapatkan ebook gratis ya, ebook rahasia percaya diri dan ebook 4 temperamen boleh cek di channel Telegram Maksimalin Diri. Teman-teman boleh scan di sini atau teman-teman boleh screenshot dulu nanti baru di-scan. Oke? Saya kasih waktu 5 detik. Oke, thank you. Kalau yang mau follow bisa ada namanya Maksimalin Diri. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke tanya jawab dan akan dilanjutkan oleh Kak Mema sebentar, izinkan saya share ini. Ini penting banget ya. Hari ini teman-teman ada di webinar ini karena teman-teman pasti ingin mengalami perubahan, meningkatkan sesuatu dalam penghasilan, value, karir, bisnis, dan masa depan teman-teman. Dan teman-teman pasti ingin solusi yang bisa bantu teman-teman untuk hilangin insecure tadi, bisa lebih percaya diri, bisa gapai impian, bisa hilangkan rasa minder dan takut, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman akan menerapkan semua framework dan sistem yang saya sudah ajarkan di webinar hari ini untuk membantu teman-teman mencapai semua itu. Ada 2 pilihan, 2 opsi. Yang pertama, teman-teman tidak melakukan apapun setelah webinar ini. Udah, habis ini udah. Recordnya pun nggak usah nonton. Habis ini nggak usah baca lagi modulnya. Kayak ya wes dan gitu. Dan teman-teman perlu menghabiskan waktu untuk trial dan error sendiri melewati 10 tahunnya saya tadi. Atau yang kedua, gunakan jalan pintas untuk bisa jadi pribadi yang lebih berkualitas, percaya diri, berani ya, bisa bersosialisasi dengan strategi dan teknik dan framework yang saya sudah kemas dalam satu program yang penting. Apakah teman-teman mengalami kayak selalu merasa minder, pemalu, insecure, dan nggak pede? Merasa, kok gue hidup gini-gini aja, nggak berkembang, stuck, ya nggak ada progresnya, nggak pernah bisa mencapai goal dan impian. Dan ini hal yang paling saya dulu rasakan. Kenapa saya stres? Saya selalu merasa nggak berguna atau berdampak di lingkungan saya. Atau di sosial, di kantor, di keluarga, atau dimanapun. Nggak merasa nggak punya pencapaian dalam apapun. Ya, pencapaian di dalam hidup, di segala bidang. Atau mungkin teman-teman sulit untuk mencapai target atau goal atau impian atau bahkan memanifestasikan isi afirmasi atau scripting atau jurnal teman-teman. Tenang aja teman-teman karena sudah ada solusinya. Kabar baik buat teman-teman semua yang tinggal di Jakarta. Ya, ini khusus di Jakarta loh ya.
Ya, jangan yang dari luar bilang, oh harganya mahal banget, padahal nggak ikut gitu ya. Kita adakan offline workshop ya, karena banyak yang sudah meminta offline workshop, kita adakan workshop offline, dan ini akan diadakan di Soho Capital, lantai 37 atau 40 ya, Kak Yuni, boleh tulis dong di kolom komen, di Tanjung Duren Raya, atau mau on mic juga boleh kasih tahu. Dan ini kuota peserta sangat terbatas, hanya untuk 30 orang. Dan ini akan diadakan Sabtu depan ya, jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa bertemu dan belajar bersama di sana, praktek ya. Dan offline workshop ini akan diadakan oleh Maksimalin Diri, Persona, oleh Bang Joel dan tim, CBC juga ya, dan juga dari tim Psychowork Jakarta Barat. Dan Kak Medi saya, mungkin teman-teman banyak yang sudah kenal Kak Medi, yang kemarin mengajar sama saya di webinar vibrasi. Oke, nah ini workshop ini ya, Manifest Your Dream. Mohon maaf sebelumnya ya, ini saya tidak ikut siapapun. Kemarin ada yang kasih laporan ke Bang Joel bahwa di story ada yang bilang bahwa ini Bang Joel ikut-ikutan ya. Kita bermain di dalam alam roh, di dalam alam energi ya. So kalau seandainya saya memanipulasi, teman-teman tahu pasti jawabannya seperti apa. Saya nggak perlu menyumpahi diri sendiri, tapi bertahun-tahun saya belajar membuat sesuatu kalau bisa sesuai dengan value atau sesuai dengan hasil pemikiran, tapi disesuaikan dengan data supaya kita nggak asal bunyi dan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan data yang kita buat. Oke? Dan ini saya tidak contek dari beliau. Oke? Ini benar-benar saya tulus dari hati, ini saya bikin sendiri. Nah, ini adalah kelas atau workshop ya, kelas offline 1 hari full yang dirancang khusus untuk membantu Anda keluar dari kondisi stuck dalam hidup Anda. Dan di dalam workshop ini Anda akan belajar teknik-teknik terbaik yang sudah kami rancang. Anda akan lebih mudah untuk memanifestasikan goal, target, dan impian. Nggak perlu harus tunggu sampai atau lewatin sampai 10-11 tahun lagi. Kalau teman-teman ada yang baca story saya tadi ya, bahwa kita belajar dari kesalahan pemimpin dan mentor kita untuk tidak melewati itu atau untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, dan di workshop ini teman-teman akan belajar, bukan cuma sekadar belajar, tapi akan praktek ya. Karena kita akan dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. WIB ya, teman-teman, Jakarta ya, jam Jakarta ya. Nah, sudah ada banyak banget murid-murid Bang Joel yang mengikuti program-program di Maksimalin Diri. Entah itu dari coaching, workshop, mentoring, e-course, dan banyak program lainnya. Dan mereka mengalami banyak sekali perubahan dan terobosan dalam hidupnya. Ini salah satu ada Coach Sula nih. Coach Sula nih keren banget. Dia tuh sangat humble ya, mau belajar gitu loh. Wah, Bang Danjo, maaf. Wajah Anda tidak ada di sini. Maaf ya, Bang Danjo. Oke. Fungsi kita, goal kita adalah menemukan harta karun di dalam diri Anda. Apa yang akan kamu pelajari di workshop ini? Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu, bukan fokus ke goal, impian-impian, angka-angka aja. Tapi kita belajar dulu tentang self-worth, keberhargaan diri. Cari identitas diri kita supaya kita bisa tahu tujuan kita. Dan yang kedua adalah kita akan belajar gimana sih bangun value-nya kita. Bagaimana caranya kita tuh bisa tingkatin value kita. Bukan cuma asal-asal kita lihat konten yang ada begitu banyak high value men, high value women, but sometimes they don't understand the definition of a high value woman or a high value man. Ya, kita nggak bikin sesuatu yang cuma kopas-kopas dari Google, tapi benar-benar dari apa yang dihidupi. Dan teman-teman akan belajar untuk tingkatkan value dan vibrasi di sini agar supaya kita bisa memantaskan diri. Kita akan belajar unlock your potential. Ya, ini pinjam Kak Ulan ya, mohon maaf, pinjam kata-katanya Kak Ulan. Unlock your potential. Kita akan menemukan kunci untuk mengakses potensi diri kita. Kita akan juga adakan hipnoterapi teman-teman, secara offline loh, bukan online ya, dan juga energy healing. Terus kita akan praktek meditasi juga, dibantu oleh Coach Medisa ya. Kita juga akan langsung praktek visualisasi ya, praktek manifestasi dengan metode visualisasi. Kita juga belajar sesuatu ya, yaitu incantation. Ini adalah level up dari next level dari afirmasi. Bagaimana membuat sebuah copywriting yang tepat ketika kita berafirmasi atau melakukan incantation.
Nah, incantation sendiri ini artinya kan spelling mantra. Jadi kata-kata itu yang harus diulangi. Gitu. Nah, sekali lagi kalau ada yang bilang kita niru punya dia, sorry, saya belajar incantation dari tahun 2010. Mohon maaf ya, mungkin ada yang harus dengar, Bang Joel nggak perlu lah. Perlu supaya nanti jangan orang berhasil dibilang kita ambil materinya itu nggak patut. Terus kita akan belajar tentang scripting. Kita akan pahami dan menerapkan copywriting yang benar agar supaya kita mampu melakukan scripting dan afirmasi untuk manifestasi. Dan yang terakhir akan ada manifestation timeline-nya gitu loh. Supaya teman-teman tuh kalau mau capai sebuah goal itu ada timeline-nya. Kalau yang nggak tercapai masih ada goal lain yang tercapai. Tapi memang tetap harus ada deadline-nya atau waktu yang ditentukan. Ya. Nah, ini semua yang akan teman-teman dapatkan ya. Banyak banget ya, akan dapat sertifikat, akan dapat apalagi namanya template incantation dan dream board, group networking juga ya, akan ada juga satu sesi workshop sama saya nanti, dan juga coaching online. Kita akan sharing session tiap 2-3 bulan sekali. Terus teman-teman akan dapat e-book of magic 202 kata-kata untuk afirmasi. Dan ini sudah harga terakhir ya teman-teman. Ini harga early bird dan ini cuma tersisa 5 hari dari sekarang. Dan ini sangat limited seat. Oke, itu aja teman-teman. Jangan ketinggalan karena ini hanya terbuka untuk 30 orang yang mau di-mentoring oleh Bang Joel dan tim. Oke, itu aja. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, Bang Joel, saya mau belajar tapi belum mau sampai ke sampai manifest your dream mungkin. Karena saya jauh juga Bang Joel. Atau saya pengen jadi mentor menti Bang Joel atau ikutan komunitas, tapi komunitas CBC aja. Itu teman-teman bisa cek nanti di Kak Yuni atau cek link di bio saya tentang kelas Confidence Booster Class. Tapi yang bagi tinggal di Jakarta bisa ikutin ini. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much. Saya kembalikan kepada Kak Mema atau Bro Anton. Thank you. Oke guys, boleh berikan aplaus kepada Bang Joel. Wow. Sharingnya banyak sekali, perjalanan hidup. Dan apalagi beliau juga ingin membagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman seputar yang khas tadi ya, manifest your dream ya, dimanifestasikan impian kita. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin untuk mengikutinya, silakan nanti langsung daftarkan dirinya ya. Jadi sudah dikasih linknya, sudah dikasih tempat, tinggal Anda siapkan diri Anda, siapkan hati Anda untuk belajar bersama Bang Joel dan Cox Media. Baik, kita langsung saja. Karena waktu juga kita terbatas. Tadi setelah sharing dari Bang Joel, kita juga akan mengundang satu yang menarik sekali ya, yang sudah belajar sama Bang Joel dan dia juga naik kapasitas dirinya, kesuksesannya. Please welcome Kak Mema. Makasih Kak Anton, ya ampun sambutannya itu loh ya. Aku tuh senang banget sama pujiannya tuh. Kadang agak kebeban memang Bang Joel. Maafkanlah ya, saya memang tipikal gitu. Oke teman-teman, salam kenal. Aku Mema. Jadi aku ini muridnya Bang Joel udah setahun lebih. Jadi aku ikut itu dari CBC Batch 2. Aku ini kerja sebagai seorang asisten dari leader MLM. Jadi dia bos saya ini adalah leader MLM, dia kayak top 15-nya gitu. Terus dia juga membawahi ratusan ribu member di bawahnya. Sehingga dari kita tahu kan sistemnya MLM itu pasti ada leader. Nah, seiring berjalannya waktu juga karena saya ikut kelasnya Bang Joel, jadi saya ini dipercaya untuk bisa mendampingi para leader-leader ini, di mana leader-leader ini mereka nggak cuman leader kecek-kecek ya, maksudnya mereka yang udah berpenghasilan minimal 7 juta ke atas lah. Jadi ketika mereka membutuhkan teman untuk berbagi energi, karena kalau kita udah bisnis, kita pasti ada di fase kita stres ya teman-teman ya. Kita udah tahu nih mau ngerjain apa, tapi ketika kita stres, kita stuck, kayak nggak ngerti gitu. Yang tadinya bisnis itu bagus, terus tiba-tiba anjlok. Itu juga bisa karena energi gitu teman-teman. Jadi selain mereka itu
personal sama saya itu ngomongin soal bisnis, tapi juga mereka cerita tentang apa yang jadi unek-unek mereka. Dan itu sangat terbantu sekali dengan kelas Bang Joel, karena waktu itu kelas yang saya ikuti mulai dari CBC, termasuk workshop self-mapping, saya masih punya ini, kertasnya nggak kelihatan ya. Ini kertasnya, itu benar-benar tadi sempat saya juga lihat di grup, katanya pengen mengenal diri sendiri, dan waktu saya ikut itu tuh benar-benar kita mengenal diri karena kita disuruh nulis aku nih apa sih sebenarnya, punya luka apa, itu semua tuh ditulis. Dan waktu itu yang aku rasain, aku nulis tuh sampai nangis gitu. Karena ternyata deep inside aku seperti ini ya. Nah, setelah aku mengenal diri sendiri, ternyata aku lebih mudah untuk mengenal dan membantu orang-orang di sekitar aku, karena memang itu bagian dari pekerjaan aku ya teman-teman. Apalagi tadi juga aku baca beberapa di grup, sebagian juga ada yang emang kayak energi reader kayak gitu-gitu ya, kalau nggak salah aku lihat ada yang juga coach kayak gitu. Nah, itu kita penting banget untuk ikut kelas-kelas seperti ini. Jadi juga untuk top up energi kita, top up kemampuan kita juga gitu ya, top up skill kita, sehingga saat kita burn out kita juga tahu gitu kapan kita harus bertukar energi. Bang Joel adalah salah satu tempatku untuk bertukar energi gitu. Tadi Bang Joel bilang juga kan, aku ngafirmasiin sesuatu teman-teman, misalnya aku pengen ini dan itu tercapai. Itu juga aku diajarin sama Bang Joel. Dan itu baru aku lakuin terakhir kemarin, waktu Bang Joel WA aku. Aku cuman kepikiran gini, Bang Joel kok udah lama ya nggak WA aku. Terus nggak lama dia WA aku. Dia minta tolong sharing hari ini. Dan itu bener-bener ilmu itu aku terapin dari Bang Joel. Dan itu kita tuh benar-benar harus rilis energi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kita harus mengenal diri kita harus ngelepasin apa yang ada di maksudnya luka-luka batin kita itu harus kita rilis dulu gitu teman-teman, baru bisa tuh masuk yang namanya afirmasi. Jadi ketika aku cuman mikirin kok Bang Joel lama ya nggak WA aku, terus dia tuh tiba-tiba WA. Gitu juga dengan teman-temanku yang lain. Kalau aku pengen sesuatu tuh aku cuman tinggal ngebatin aja, tapi ngebatinnya tuh aku udah pakai energi gitu teman-teman. Udah kayak bisa narik sendiri gitu. Kok aku gini ya? Terus tiba-tiba tuh kayak datang gitu loh. Teman-teman lama terakhir tuh kemarin aku kangen sama temanku lama SD. Bahkan aku tuh nggak tahu sekarang kabarnya dia gimana. Tiba-tiba dia nge-follow Instagram aku. Dan itu aku cuman pakai kekuatan energi dan pikiran aku aja. Aku kok kangen ya sama temanku Anggit, aku bilang kayak gitu. Karena dia dulu sahabatku banget waktu SD. Terus dia tiba-tiba follow aku di Instagram, dan aku aja nggak ngerti loh dia punya Instagram. Aku taunya dia punya Facebook, dan Facebooknya udah lama nggak aktif. Jadi sampai segitunya teman-teman. Karena aku ikut kelasnya Bang Joel nggak cuma satu ya. Mulai dari WSM, terus terakhir kemarin Secret Vibration ya Bang ya judulnya ya. Dan itu Bang Joel juga nggak tahu loh kalau aku ikut. Jadi aku ikut-ikut aja, pokoknya ikut kelasnya dia, setiap kelasnya dia aku pasti ikut. Karena aku ngerasa ilmunya Bang Joel itu pasti upgrade dan pasti ada yang baru gitu. Dan itu sangat aku butuhkan. Jadi ketika aku butuh naik nih, ternyata Bang Joel juga lagi naik kelas gitu. Jadi kelasnya dia juga lagi naik, sehingga aku bisa terus kayak Bang itu namanya kayak terhubung terus gitu loh sama Bang Joel. Jadinya di saat aku butuh ini Bang Joel memberikan kelas itu. Di saat aku butuh top up ini nih, energi ini nih, ternyata Bang Joel kasih. Dan itu pas banget teman-teman. Waktu kelas vibration kemarin aku butuh karena aku lagi sakit. Jadi aku sakit udah dari bulan September, aku sakit. Bang Joel, jujur deh, aku yang bulan Maret sama aku yang sekarang segeran mana? Nggak ada suaranya Bang Joel. Nyalain. Segeran mana? Bulan Maret kemarin sama aku yang sekarang. Pasti bilangnya segeran yang sekarang. Karena aku itu udah seminggu nggak minum obat Bang Joel. Karena habis kelasnya Bang Joel, aku benar-benar terapin yang namanya kita energi, kita meditasi. Itu aku benar-benar terapin banget gitu. Dan itu aku ngerasain aku nggak minum obat teman-teman, karena aku sebenarnya udah dari bulan Desember itu minum obat, dan aku sempat diangkat polip bulan Februari itu aku diangkat polip
di lambung. Jadi ada daging tumbuh gitu di lambungku. Dan itu Bang Joel lihat sendiri kalau aku tuh pucet banget waktu bulan Maret. Tapi karena aku itu ngerasain di kelas yang terakhir itu aku meditasi,